Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya salam sehat selalu ya. Dan di awal ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang-Akang dan Teteh. Ada Teteh nggak sini ya? Yang sudah bergabung di acara talk show tentang supervisor ya, sales supervisor. Terima kasih kepada Kang Sandi Pratama, Indra Pura, Kakang Idar Jason, Ricianto, Muhammad Ikrom. Wah, banyak sekali lah. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara talk show. Kalau talk show sih sepertinya sangat ini banget ya, Kang Ahmad ya, Kang Ahmad Diva ya, terlalu formal ya. Mungkin bincang-bincang santai aja ya, tapi berfaedah gitu. Talk show itu kesannya kayak acara Winsfrey. Ngobrol santai aja, kayak Oprah Winfrey gitu ya. Jadi terlalu berat banget lah. Ini santai aja. Saya pun diminta buat jadi moderator juga dadakan ya, Kang. Jadi ini dadakan ketika Kang Rio sama Diva, yuk kita collab lah. Tentang apa nih? Tentang sales supervisor. Dan ada satu kalimat yang saya nggak bisa nolak ketika Kang Ahmad Rifai bilang, yaudah kita bikin sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Itu kata itu yang buat saya meleleh, Kang Ahmad Rifai. Saya nggak bisa nolak udah kata-kata, yuk kita buat sesuatu yang bermanfaat. Kita baru kenal hari ini ya, Kang Rifai ya. Iya, kali ini kita baru kenal ya. Baru kenal ya, walaupun kita dulu satu kosan ya. Iya. Di awal ini saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi. Nanti dari video ini akan diupload di YouTube juga ya, Kang Rifai ya. Dan saya juga ingin menyapa kepada seluruh pemirsa nanti di YouTube channelnya Kang Rifai. Mudah-mudahan obrolan sore hari ini isinya daging semua ya, pasti daging semua lah ya. Udah pokoknya kalau udah berhubungan dengan FMCG, Fast Moving Consumer Goods, dari Kang Ahmad Rifai ini keren banget. Dan Kang Ahmad Rifai sudah menyusun, sudah merangkum pertanyaan yang banyak banget ya, Kang Rifai ya. Luar biasa nih antusiasme dari para pelaku atau ya terutama memang orang-orang yang memang concern di bidang FMCG. Sebelum memulai pertanyaan segala macam, izinkan saya membacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Kang Rifai ya. Mangga, sedikit aja. Saya gemetar kalau baca CV-nya ini, Kang Rifai, luar biasa banget ya. Nih ya, ini CV-nya ngeri banget lah udah pokoknya. Waktu kita berapa menit, Kang Rifai? Nggak usah ya, kalau dibacain semua kayaknya nggak cukup waktunya ya. Iya, nggak usah lah. Saya biasa aja. Ya pokoknya sekarang sebagai Regional Head West PT Warung Pintar Bandung ya sekarang. Kemudian 2020 Southern Sumatera dan Kalimantan di PT Tiga Raksa Satria Jakarta, semuanya kebanyakan di bidang FMCG ya, Consumer Good. PT Fumakila 2019 atau VAPE ya. 2018 itu Gojek atau GoFood, Merchant Head West Java. 2016 ini Ferrero ya atau Kinder Joy. 2016, 2015 Business Development Manager East PT Mondelez atau Oreo Makassar Base. 2011 ASMC Central Java RSM East Indo Promoted SC Johnson ya, SC Johnson Makassar Base. 2010 sampai 11 Area Manager West Java atau PT Merck Sangobion Bandung Base. 2006 2010 Territory Sales Supervisor PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia ya awalnya ya, ini alumni Unilever. Achievement Reward-nya ini luar biasa nih, 2020 Best Grow Region Warung Pintar, 2019 Fumakila Best Sales Q3 2019, 2018 Gojek Best Region GoFood Indonesia. Banyak banget lah sederetan prestasinya. Personal information-nya, happy to watch football and movie. Kebetulan sama-sama punya hobi yang sama ya, kita senang main PES bareng. Saya pegang Lazio, Kang Rifai pegang AC Milan walaupun Milannya kalah terus ya. Aktif di IKA Alumni Unpad, dan ini Mr. Oscar Damanik ini ya, apa namanya referensinya ya. Silakan bisa dicek di Mr. Oscar Damanik atau ex-director SC Johnson, dan Mr. Fajar ya, former VP. Oke. Ini luar biasa nih Kang Ahmad Rifai, saya juga bangga banget bisa memoderatori Kang Rifai di bidang FMCG ya. Dan sebentar saya stop share dulu. Oke, mungkin Kang. Oke. Nanti teman-teman juga yang sudah bergabung di link Zoom juga silakan kalau ingin bertanya di kolom chat, tulis ya namanya dan tulis pertanyaannya. Oke, Kang Rifai, saya ingin mengawali pertanyaan di bincang santai sore hari ini mengenai tentang mengenai FMCG ya, Kang Sales Supervisor.
Tolong ceritakan Kang Rifai, dulu tuh seperti apa sih kalau supervisor zaman dulu ya, zaman Kang Rifai muda, tentunya sekarang juga masih muda ya. Suka dukanya apa, terus ya enaknya ya selain ketemu SPG-SPG cantik ya Kang Rifai, apa sih sebetulnya suka dukanya jadi supervisor zaman dulu? Silakan ceritakan Kang Rifai. Oke, selamat malam. Selamat sore teman-teman semua ya. Di sini banyak, mungkin saya nggak bisa absen satu-satu, tapi sepertinya ini yang semua terkonek di LinkedIn saya, dan juga mungkin di jaringannya Pak Dadi Priadi. Saya mungkin agak perlu ngenalin Pak Dadi juga. Pak Dadi ini adalah Ketua Prodi Administrasi Bisnis dari Universitas Sangga Bandung, YPKP, dan beliau Magister Bisnis juga, kalau nggak salah, dan sedang program doktor. Correct me if I'm wrong, Pak Dadi. Amin. Ya, dan di sebelah ada tamu kehormatan juga, Pak Cecep, juga sama ketua jurusan di Administrasi Bisnis Unpad, kalau nggak salah, di Pangandaran, dan saat ini juga mengajar di Unpad. Jadi kita ketemu banyak praktisi bisnis. Saya kenalin tadi udah, profil saya udah nggak usah terlalu lama. Saya pengen langsung aja. FMCG buat kita itu sebenarnya apa ya, yang kira-kira kebayang sama teman-teman, sabun, Pepsodent, odol, ya, kemudian apalagi gitu. Nah, Atau itu kebutuhan sehari-hari kan? kebutuhan sehari-hari itu FMCG, fast moving consumer goods. Secara garis besar, consumer goods itu sendiri produknya terbagi ke 3 kategori besar ya. Pertama, personal care yang berkaitan dengan kayak tadi sabun, kemudian Pond's dan sebagainya. Kemudian yang kedua kategorinya adalah home care, ya. Home care itu ya berkaitan dengan rumah ya, peralatan di rumah, ya. Dan kemudian ada household care. Household care juga urusannya ke perumahan-perumahan lah ya. Nah, jadi kategori subnya juga banyak, subkategorinya ada snack, ya, ada food, ada ciki-cikian segala macam. Di kategori ini yang sedang ramai, mungkin teman-teman bisa lihat lah kategori-kategori FMCG yang dulu nggak ramai, sekarang muncul. Misalnya apa? Misalnya kopi-kopi kopi-kopi saset gitu ya, yang zaman dulu sebenarnya consumer goods zaman saya waktu jadi supervisor nggak sekuat sekarang. Sekarang perusahaan yang jualan kopi semakin banyak, artinya kategori itu tumbuh. Jadi kategori di consumer good banyak ya, ada personal care, ada home care, ada food. Nah, di luar itu yang mirip-mirip personal care juga banyak. Mirip-mirip consumer good juga banyak. Ada rokok mungkin ya, rokok, sigaret dan sebagainya. Ya sebenarnya cara penjualannya sama, yaitu barang-barang yang dikonsumsi cepat, kemudian juga putarannya cepat, tapi mungkin marginnya kecil, cuman volumenya besar sekali. Teman-teman kalau bisa perkirain omsetnya consumer good di Indonesia, ada yang bisa nebak nggak kira-kira berapa gitu setahun gitu ya? Enggak, yang bisa nebak dapat voucher GoPay ya dari Kang Fai. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Silakan, ada yang tahu jawabannya? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak consumer goods kita itu berapa sih sebenarnya bisnisnya? Sangat besar lah. Unilever Indonesia aja tahun ini kalau nggak salah sampai dengan September 32 triliun. Unilever ya, 32 triliun itu sampai September. Kalau sisanya ke depan mungkin sepertiganya lagi kan bisa kebayang, udah 40 lebih. Belum lagi kayak Wings, belum lagi Mayora, belum ratusan triliun teman-teman. Ratusan triliun ya. Jadi kalau misalnya PDB Indonesia 2000 sekian triliun, ya, consumer goods itu bisa mengkontribusi mungkin hampir sekian persennya, puluhan persen dari total PDB Indonesia gitu kalau di-compare ya. Jadi cukup besar. Satu. Yang kedua, consumer good itu cukup besar ditandai dengan apa? Dengan masifnya struktur yang dipunyai oleh setiap perusahaan di consumer good. Kalau sebuah perusahaan mau main di consumer good, dia harus punya infrastruktur apa? Infrastruktur distribusi yang kuat. Di dalamnya ada apa? Ada orang kayak teman-teman semua nih, kalau yang mungkin tertarik ya, dari mulai supervisor sampai dengan head-nya VP dan director. Kalau teman-teman lihat LinkedIn, kalau teman-teman lihat iseng-iseng lihat LinkedIn gitu ya, search aja gitu. Posisi area sales supervisor, keluar angkanya berapa? Tebak deh. Area sales supervisor di jaringan saya. Di jaringan 1 dan jaringan 2 yang artinya teman dan temannya teman, itu ada 5.000 lebih. 5.000 orang yang selevel teman-teman. Kalau teman-teman saat ini adalah sales supervisor.
Di jaringan ketiga atau yang lebih jauh lagi yang mungkin nggak terkonek dengan teman saya tadi, itu totalnya hampir 90.000 posisi yang pernah terstate di CV-nya atau di LinkedIn tersebut bekerja sebagai sales supervisor. Segitu gedenya jumlah orang yang terlibat dalam bisnis consumer good. Jadi kira-kira gitu Pak Dadi mengenai consumer good sendiri ya pertama ya. Jadi volumenya besar, cuma marginnya sedikit ya, kecil. Tapi omset contoh Unilever aja per tahun udah per September 32 triliun ya, berarti perputarannya di atas triliun. Ya. Dan tadi di lingkaran LinkedIn-nya Pak Kang Rifai udah 5 ribuan, artinya posisi sales supervisor sangat menjanjikan ya Kang Rifai. Sangat menjanjikan dan bisa jadi tumpuan karir juga ya, artinya banyak orang yang bergantung hidupnya, banyak keluarga di belakang kita, banyak, kalau satu orang menghidupi 5 orang, 4 orang gitu ya, udah dikali tuh 20.000 orang di belakang sales supervisor di jaringan 2 doang. Kalau dikali dengan yang jaringan 3 tadi, yang sampai 90.000, udah lebih ratusan ribu orang yang bergantung di posisi sales kita gitu ya. Itu Pak Dadi. Nah pertanyaan yang kedua Pak Dadi, kira-kira suka duka tadi ya kalau nggak salah ya? Betul, suka dukanya seperti apa? Dan ini gambarkan tentang sales supervisor zaman dulu Kang Rifai ya, baru meniti karir sampai saat ini seperti apa? Perbedaannya apa? Oke, ini yang nyambung biar relate sama judulnya kan, dinamika kerja sales supervisor dulu dan sekarang gitu ya. Kita awali dengan itu dulu Kang Rifai. Siap. Jadi buat teman-teman semua di sini. Oh, lagi kerja dulu bentar ya. Silakan. Oke, saya lanjutin. Jadi kalau dilihat untuk suka duka, suka lah, nggak ada dukanya, suka dan suka-sukanya posisi sales supervisor. Waktu saya jadi sales supervisor, saya cerita sedikit. Jadi kita itu di perusahaan tersebut ya inisialnya U, depannya akhirnya R lah, saya nggak usah nyebut nama perusahaannya gitu. Nah itu kita bekerja enjoy dan ya thanks to manajemen Unilever saat itu, bos-bos saya ada yang sampai hari ini masih connect dengan saya. Terima kasih sekali buat ilmu dan semua pengalamannya. Jadi saya ceritain sedikit buat menyemangati kita semua bahwa posisi sales supervisor mungkin teman-teman kebayangnya adalah posisi yang ya kayak gimana ya, kurang menjanjikan dan sebagainya. Tapi kalau yang saya lalui itu semuanya menyenangkan. Jadi mulai dari dapat ilmu, bahkan kalau kita ada namanya monthly meeting bulanan, itu kita suruh presentasi gitu ya. Itu kita akan presentasi dan bos-bos kita men-challenge dengan berbagai macam data, berbagai macam cara argumentasi yang sangat menarik, bahkan kalau quote and quote bantai-bantaian, kalau datanya salah ya di situ gitu. Jadi udah kayak orang sidang skripsi Pak Dadi. Sidang skripsi yang mungkin dosen di Unpad paling galak ya kita tahu siapa. Nah itu lebih lagi sih sebenarnya kalau zaman dulu. Kalau salah nyajiin data gitu ya. Tapi menyenangkannya apa? Kita dipacu untuk kritis gitu. Kalau ada data misalnya penjualannya kenapa ya tiba-tiba lonjak gitu dari bulan lalu, bukannya seneng. Kita pada saat presentasi grogi, harus nyiapin reasonnya kenapa gitu. Masa kita nggak tahu penjualannya naik tajam? Kadang-kadang sales supervisor menyiapkan alasan untuk penjualannya rendah. Kalau di sana kenapa penjualannya tinggi juga ditanya gitu. Nah itu yang menariknya. Semuanya based on data ya semuanya ya. Semuanya based on data dan diajarin gitu ya. Kita belajar even soal cara presentasi itu diajarin. Lalu yang kedua yang menariknya selain dapat ilmu ya, waktu jadi supervisor zaman dulu itu mungkin kita latihan leadership-nya keras banget Pak, dari udah kayak militer lah gitu ya. Jadi ketika dulu saya pegang distributor, jadi saya gambarin dulu deh sebenarnya. Sales supervisor di consumer good itu ada 2 paling enggak ya. Sales supervisor untuk principal dan sales supervisor untuk distributor. Sama-sama megang sales, tetapi tanggung jawabnya sedikit beda, gitu ya. Yang pertama yang day to day sehari-hari, omsetnya berapa, gitu ya, kirimannya nyampe apa enggak, tagihannya selesai apa enggak, itu adalah salesnya distributor biasanya, gitu. Nah, sales supervisor Unilever atau mungkin ya kayak Nutrifood dan mungkin prinsipal lain sama ya. Mereka punya punya perwakilan itu namanya sales supervisor area. Itu tanggung jawabnya lebih ke satu market development, Pak. Gimana produk kita di pasar itu sebagai market leader, atau kalau mungkin nomor 2 ya harus nomor 1 gitu ya. Gimana policy kita di penjualan di lapangan itu eksekusinya jalan. Misalnya lagi di HO ada di TV lagi ada iklan gitu ya, bahwa misalnya gerebek pasar festival jajanan apa gitu. Nah di area kita harus bisa eksekusi itu.
Kemudian yang berikutnya adalah perwakilan dari prinsipal, misalnya ada komplain gitu ya dari konsumen. Nah, kita yang paling depan untuk ngadepin gitu. Nah, kalau supervisornya distributor kan nggak sampai ke sana, tapi bukan saya merendahkan, tetapi sama-sama tugasnya juga sama-sama mulia dan sama-sama berat sih sebenarnya gitu ya. Sama-sama mulia dan sama-sama berat juga, sama-sama bertanggung jawab terhadap ujung-ujungnya adalah generating revenue atau pendapatan buat distributor. Distributor omsetnya masuk, Unilever juga masuk gitu kan. Atau prinsipal juga masuk. Jadi gambarannya gitu ya teman-teman semua yang di sini ya, bahwa sales supervisor itu ada dua jenis, paling tidak ya, ada dua jenis. Yang pertama yang under distributor, ada under principal, under manufacturing langsung gitu ya. Nah, bedanya tadi aja sih, sebenarnya hampir sama kerjaannya, dan kalau bisa jangan terlalu dikotomi, ini supervisor distributor, supervisor principal, sama sih, sama-sama mulia lah, saya bilang gitu ya. Kemudian yang menyenangkan Sama-sama lagi, mulia ya sama-sama mulia antara supervisor principal dan supervisor distributor ya, Kang Rifai. sama-sama mulia, betul Pak Dadi, dan sama-sama prospeknya saya temui beberapa supervisor distributor karirnya juga melesat kenceng kalau memang dia bagus. Gitu. Ada yang supervisor ketika sebelumnya memang ditempa betul ya tentang sisi leadershipnya Kang Rifai ya. Jadi dia bisa melompat, bisa melakukan lompatan yang luar biasa ya ketika memang sisi leadershipnya memang terbangun ya Kang Rifai. Yes, betul Pak. Jadi zaman dulu itu supervisor di area baik distributor maupun prinsipal itu dilatihnya leadershipnya kuat banget. Bagaimana dia bisa memimpin timnya untuk achieve KPI ya, bukan target doang ya. Kalau kita ngomong target itu satu bagian doang. Kalau sales supervisor urusannya hanya omset, ya udahlah jadi salesman aja gitu. Super salesman namanya Pak Dadi. Jadi agak beda ya ketika kita ngomong posisi sales supervisor. Yang ideal itu bukan hanya dia bisa jualan, tetapi dia juga harus bisa memimpin timnya tadi, eksekusi program, kemudian handling customer objection, kemudian juga market development. Nah itu tanggung jawabnya ada di situ. Dan yang saya temui banyak juga loh teman-teman dari distributor juga karirnya melesat cepat kalau memang mereka skillnya tadi lengkap gitu ya. Nanti kita bahas ya skill apa yang dibutuhkan pada dia untuk bisa. Dulu mengenai skill ya, Kang Rifai, pelan-pelan dulu ya. Boleh. Oke. Menarik ini sisi dunia FMCG ya, fast moving consumer goods. Kebanyakan memang, terutama saya sehari-hari kan juga menaungi mahasiswa lulusan segala macam. Kebanyakan mereka kalau lulus tuh ya di perbankan gitu ya, atau ASN sebagai macam. Ini dunia fast moving consumer good juga luar biasa. Nah, kebanyakan di tengah jalan kan Kang Rifai, kalau mentalnya nggak kuat kan ini juga banyak yang memang mundur juga ya di dunia ini. Nah, tipsnya seperti apa sih Kang supaya tetap eksis, dan bahkan juga bisa tadi Kang Rifai sekali berulang menyebutkan bahwa banyak juga yang karirnya melesat. Seperti apa tuh kira-kira tipsnya Kang supaya tetap eksis di dunia ini? Oke, thank you. Jadi tadi yang saya ceritakan itu dua sisi ya, dari dua bidang antara distributor dan prinsipal manufacturing. Tapi kuncinya sama, cintai yang dikerjakan tadi gitu ya. Ketika misalnya dirasakan ada tekanan dari bos-bosnya zaman dulu, saya itu tidak kayak sekarang lah. Bos kita kalau nekan itu udah nanyanya udah kayak minum obat, 3 kali sehari ditanya lagi di mana gitu ya. Kemudian omset berapa, distribusi udah berapa, itu ditanya terus gitu ya. Tapi saya menyenangi hal itu gitu, kita senangi, dan memang ya alhamdulillah jadinya kita menganggap itu bukan sebagai beban. Satu ya, jadi ketika teman-teman menjalankan sesuatu yang dicintai, udah kayak main aja kan, bener ya? Jadi kalau misalnya Pak Dadi senangnya adalah mungkin diskusi sama orang, sama mahasiswa, mahasiswi gitu, dengan segala macam beban SKS yang banyak gitu, enjoy aja kan. Nah itulah sama gitu. Jadi cintai yang dilakukan itu. Yang kedua adalah kita harus mulai mengupgrade diri kita. Jangan menolak tugas. Yang kedua ya, jangan menolak tugas. Ini mungkin tipsnya buat dari saya sendiri sih. Ketika saya dulu di supervisor itu, saya suka dikasih tugas sama ASM saya. Rifai, tolong buat ini, tolong buat itu, bikin project ini, bikin project itu. Lah, tak pikir-pikir gitu ya. Lah beliau ngapain aja gitu misalnya gitu. Tapi nggak saya lanjutin pikiran itu. Udah, saya terima itu, saya pelajari, oh
mungkin ada manfaatnya nih, ternyata benar. Kita itu dikasih tugas itu buat enrichment, buat memperkaya diri kita bahwa tidak hanya jadi seorang supervisor biasa gitu ya, tapi dapat juga pendelegasian tugas yang itu sebenarnya didik kita untuk jadi quote and quote pengganti beliau nanti kan gitu ya. Jadi kalau ada tugas jalanin itu, senengi juga tugasnya. Yang pertama senengi kerjaannya, yang kedua kalau ada tugas dari atasannya senengi gitu. Mungkin itu yang saya pernah kerjakan Pak Dadi. Jadi yang saya lakukan semuanya saya senangi dari tugasnya dari bos saya juga saya senangi. Yang ketiga adalah selalu upgrade gitu ya kemampuan kita. Jangan hanya tadi saya bilang kalau jadi sales supervisor hanya berkutat di omset aja. Sorry to say kalau itu adalah yang dilakukan teman-teman, maka teman-teman terjebak ke posisi super salesman gitu ya. Super salesman itu kan salesman yang naik jadi supervisor karena dia lama bekerja di situ, ya kan? Udah puluhan tahun, 10 tahun lah misalnya. Gak ada yang gantiin, yang awalnya yang supervisor pertama pindah. Nah, mau nggak mau yang paling senior harus ganti. Maka yang kejadian kalau nggak di-upgrade, dia hanya bisa jualan tok gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi upgrade diri terus gitu. Misalnya nih ya, kalau ada yang di sini posisinya adalah distributor, ketika prinsipal itu launching program baru, misalnya harus pakai handheld terminal atau SFA, Salesforce Automation, ya di-upgrade juga kemampuan kitanya. Oke, kita diskusi, kita coba cari tahu. Hingga ya nanti ujungnya teman-teman bisa memahami bahwa ada data yang bisa kita gali dari SFA. SFA itu alat jualan Pak Dadi. Jadi salesman ke lapangan itu bisa bawa handphone untuk order gitu. Itu pengenalannya agak lama dulu. Dan banyak yang nolak di teman-teman di lapangan juga kan, buat apa sih? Udah biasa pakai buku aja kita order, repot-repotin amat gitu ya. Kalau kita nggak mengupgrade diri, ya kejadian kita paling resign terus pindah ke perusahaan yang masih pakai buku, bener nggak? Gitu. Nah, yang saya lakukan gitu. Jadi upgrade diri. Kalau ada misalnya dari prinsipal apa gitu, bikin program misalnya ke salesman nih, pokoknya order harus pakai handphone ya, nggak boleh pakai buku. Ya udah kita coba nikmati itu, jalani, dan kita sendiri harus mengupgrade. Ya, jadi yang ketiga upgrade diri teman-teman, termasuk tolong sering-sering inilah diskusi sama bapak-bapak ASM-nya atau apa gitu, ajakin aja ngobrol ngopi itu akan memancing teman-teman untuk berpikir lebih strategik. Jadi posisi sales supervisor itu posisi di tengah tadi. Dia kalau secara porsi eksekusinya akan jauh lebih banyak. 60% bisa lebih ya, mungkin itu ada di eksekusi. 40%, mungkin 30% adalah di strategik atau di manajemen ya. Nah, kalau teman-teman mau mempercepat karirnya, tentunya porsi ini harus di-balance gitu. Jangan terlalu dieksekusi 70%, bahkan 80%. Gue taunya pokoknya omset masuk, tagihan beres. Nah, ya sudah, akan di situ terus gitu ya. Oke. Jadi jangan terjebak ya hanya untuk mengejar omset ya, tapi harus upgrade diri, terus jangan memilih-milih pekerjaan, dan tentunya harus sesuai dengan passion kita ya, harus senang juga menjalannya. Itu poinnya ya, Kang Rifai ya. Ya, nah, betul. Untuk posisi sales supervisor di era startup ini, Kang Rifai, apakah memang juga sudah banyak juga posisinya? Dan polanya apakah sama dengan dulu? Oke, jadi kita maju ke next era gitu ya, next era yang udah sekarang nih udah eranya teman-teman milenial. Kayaknya yang di sini milenial semua kecuali saya sama Pak Dadi. Yang di sini umurnya udah ya 23 ke bawah lah ya. Kalau kita 32 ya Pak Dadi ya. Oke. Saya lanjut. Untuk era sekarang, sales supervisor itu ada sedikit perubahan. Ya. Sales supervisor yang era sekarang itu kalau tadi dibilang leadership-nya dulu bos-bosnya itu kayak militer gitu ya, keras banget dan sebagainya. Sekarang tuh enggak. Coba aja teman-teman di sini kalau itu dirasain sendiri lah. Mungkin yang sempat ngalamin sama generasi yang dulu itu akan berbeda. Satu itu. Yang kedua, tuntutannya itu juga berbeda. Tuntutannya sales supervisor zaman dulu itu kan pokoknya ada tugas apa, targetnya berapa, selesaikan segera, gimana caranya, gitu ya. Gimana pun caranya selesaiin aja gitu. Tapi kalau sekarang sales supervisor harus bisa, apalagi analisanya harus bagus. Kemudian termasuk ngurusin komplain, apalagi yang kerjanya di startup misalnya gitu ya. Itu bahkan pada
teman-teman itu nggak bisa lepas dari laptop. Nggak bisa lepas dari laptop. Itu sales supervisor loh. Yang zaman dulu nggak pernah kejadian kayak gitu. Kerja bawa-bawa laptop gitu, mau ngapain ke pasar bawa laptop, ya kan? Nah, tapi sekarang eranya udah berubah. Eranya sales supervisor mungkin di prinsipal dan di distributor juga sama. Teman-teman udah disuplai data sifatnya itu real time. Datanya real time. Jadi ketika ada pergerakan misalnya menjelang closing atau apa, itu benar-benar kita tahu, dan benar-benar kalau memang nggak dimonitor ya jeblok lah di akhir gitu. Nah, itu perbedaannya. Jadi yang sekarang ini jangan sampai teman-teman ngerasa oh kayak gini kerjanya enak banget ya cuma di laptop doang. Enggak juga sebenarnya gitu. Tetap ada feel capability yang harus kalian dorong gitu. Feel capability itu apa sih? Ya tadi ada monitoring performance timnya ya. Kemudian ada juga market assessment, gimana marketnya sekarang gitu. Itu harus dicek stoknya gimana, itu juga capability di lapangan. Jadi memang banyak pegang laptop, banyak pegang data, tetapi tetap harus based on fact di lapangan ya. Lalu yang berikutnya pendekatannya beda Pak Dadi. Jadi pendekatan sales supervisor sekarang itu bukan garis komando doang ke atas gitu ya. Udah beres, kalau atasan gue suka, atasan gue enjoy, atasan gue nyuruh dan gue kerjain, beres gitu ya. Everything's gonna be okay. Nah, itu dulu. Sekarang enggak. Yang nyuruh, quote and quote nyuruh, itu ada juga dari departemen samping ya. Ada departemen mungkin finance, ada departemen promosi, ada departemen yang ngurusin voucher, ada departemen yang ngurusin kiriman, semuanya nyuruh ke teman-teman gitu ya. Jadi pendekatan atau multi stakeholder approach saya bilang sekarang ini ya. Jadi memang kemampuan interpersonal skill dan communication skill di posisi sales supervisor era disruptif ini sangat dituntut. Kalau enggak, bablas teman-teman. Apa yang kejadian pastinya adalah, kerjaan gue kok gini-gini amat ya, gue dihajar kanan kiri atas bawah gitu ya, bahasanya kan gitu. Nah, itu memang eranya seperti itu. Company akan menuntut lebih banyak ya. Satu, data harus real time, laporan harus bagus, tapi termasuk juga tadi multi stakeholder approach, kemana-mana tuh departemen lain akan dilibatin. Termasuk kadang-kadang juga ngurusin komplain dari mitra atau customer gitu. Bisa jadi. Ya, sekarang tidak harus nunggu CS-nya yang menyelesaikan, kita yang di lapangan yang harus beresin. Gitu Pak Dadi kira-kira. Semoga kebayang ya. Luar biasa ternyata ya dunia customer good ya, sales supervisor ini. Kang Rifai, kasih bocoran dong supaya makin memotivasi para peserta yang gabung hari sore ini. Kasih range-nya kira-kira di kisaran berapa ya untuk insentifnya, Kang Rifai kalau jadi sales supervisor? Saya gambarin gini aja deh. Kalau itu tergantung dari industrinya yang pertama. Kalau industrinya kayak misalnya obat-obatan gitu ya, OTC, farmasi biasanya besar. Termasuk juga elektronik juga besar. Tapi kalau FMCG biasa yang kita bicarain kali ini misalnya food, kemudian juga personal care atau home care gitu ya rata lah. Artinya misalnya gaji UMR, insentif ya paling enggak 0,5 dari UMR gitu udah bagus gitu. Jadi 0,5 dari gaji dia bulanan dengan syaratnya misalnya outlet aktif harus masuk ya, kemudian distribution fokus harus masuk, GMV-nya sales rupiahnya tadi sebagai kuncian awal juga harus masuk. Nanti ketemu-temu nggak nyampe setengahnya gaji bulanan, bisa di bawah itu gitu. Tapi lumayan kalau sales kita ngejar, supervisor kita ngejar ya pastinya dapat. Gitu. Di beberapa startup bahkan mungkin ada yang bisa dapat lebih pada ada ya. Bisa mungkin mendekati 1 kali gaji, cuman itu pun syaratnya juga ada, syarat-syaratnya ada atau kuncian-kunciannya ada. Dia harus misalnya salah satu startup lah ya, unicorn misalnya. Yang unicorn itu yang sama dengan yang saya sekarang gitu ya, saya sekarang itu insentifnya cukup besar katanya. Tapi ada syaratnya juga bahwa misalnya nanti ada pengecekan fraudnya, kalau ditemui di atas sekian persen, 5% atau 10%, itu toko yang ada itu fraud, batal tuh nanti. Memang besar nilainya, tapi ada juga syarat-syarat yang bisa menghanguskan semuanya gitu. Nah, jadi kalau bayangannya sih range-nya berapa? Kita bisa bilang antara mungkin 0,3 sampai 0,5 dari salary bulanan dia bisa dapat sih, harusnya ya. Seperti itu. 0,3 sampai 0,5 ya dari salary bulanan ya Kang Rifai. Ya. Dan saya ingin membacakan pertanyaan dari peserta nih Kang Rifai yang sudah menuliskan
di kolom chat dari Kang Taufan Darussalam ya. Sebagai Ah, sales supervisor FMCG, kita memanage tim Salesforce yang nggak sedikit karena ada salesman yang junior dan senior. Nah, bagaimana cara menghandle salesman yang lebih senior, yang secara pengalaman mungkin lebih banyak, tapi karena sudah jadi Superman, kadang sulit di manage, merasa paling pintar sendiri dan memang dia lebih pintar memanage sales di lapangan. Jadi, bagaimana nih memaintain yang salesman senior, Kang Rifai? Pertanyaan dari Kang Taufan Darussalam. Hatur nuhun ya, ya. pertanyaannya, Kang Taufan. Nuhun, nuhun, Mas Tovan. Ya, jadi salesman itu memang karakternya adalah satu, kalau nature ya, secara nature salesman itu ya pasti menolak tugas, kemudian juga pengen yang mudah, ya kan? Itu udah biasa. Itu biasa. Tapi gimana fungsi dari teman-teman sebagai leader untuk memimpin teman-temannya? Kalau salesman nature-nya seperti itu. Kalau bisa dipermudah, misalnya gue kunjungan cuma 5 toko sehari, ngapain harus 25? Kalau bisa tidur di masjid sampai jam 12 sampai jam 2 siang, ngapain gue harus ke pasar jauh-jauh, 20 kilo, 30 kilo. Itu nature, itu alaminya salesman. Nah, gimana peranan dari si leadernya? Kalau mengenai senior dan junior, itu bisa jadi kita berpola sama ini aja profilingnya, profiling dari tim. Ada tim itu ada yang karakternya dominan, ada yang intimate, ada yang steadiness, ada yang compliance kan. Artinya kita pelajari karakter dia, kalau memang bisa dengan pendekatan obrolan ya gitu ya, mungkin yang biasa dia sok menggurui dan udah lama banget di situ ya, kita ajak personal inilah pendekatannya ya. Lalu kalau nggak bisa juga pasang KPI gitu kan. Lalu sekarang gini deh, kita udah sama-sama tua, mau ngapain sih ribut-ribut mulu gitu ya. Lu juga nggak capek-capek gitu kan. Ya udahlah, kira-kira gimana. Nah, udah itu pendekatannya seperti itu. Kalau memang secara personal nggak bisa ya masukin KPI-nya, involve tim HR, HRD-nya distributornya atau HRD-nya si yang atasnya misalnya. Itu harus seperti itu. Lalu berikutnya ya segera lakukan mapping atau assessment timnya. Posisi yang kayak begitu ada berapa banyak? Kalau ternyata ada 50%, apa enggak hancur tim kita ya kan? Ya itu harus segera diganti gitu ya. Makanya fungsi dari sales supervisor tidak hanya ngomongin soal omset, tapi ngomongin people development, market development, gimana timnya komposisinya harus isinya yang fighter yang muda gitu, kayak gitu Pak. Ya, menarik ya kalau membahas tentang people management, terutama mengelola para senior ya, Kang Rifai. Tadi Betul. awalnya menggunakan pendekatan personal, lalu kalau memang nggak mempan juga pakai KPI ya, dan ajak HRD-nya untuk. Di situ justru tantangannya menjadi leader ya, jadi sales supervisor di situ ya, Kang Rifai ya. Bagaimana Setuju. kita memanage yang senior, setuju. Beranjak ke berikutnya nih, Kang Rifai, nanti sambil saya baca juga pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ketika menjadi sales supervisor, nah idealnya berapa lama untuk naik level menjadi seorang manajer, Kang Rifai? Oke, ini karena waktunya makin mepet, saya agak quick aja. Jadi tergantung dari assessment yang dilakukan. Biasanya kalau untuk supervisor itu, kalau di beberapa perusahaan konvensional agak lama ya, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun gitu, karena apa? Menunggu dia putaran, misalnya yang satu geser itu kan mengikuti tuh area lain nutup ke area. Misalnya nih ada yang Cirebon geser ke Jakarta, maka yang Cirebon harus diisi yang lain, Jakarta harus diputar kan, seperti itu. Itu biasanya agak lama kalau di konvensional. Tapi kalau di startup itu bisa lebih cepat, karena kadang-kadang kebutuhannya tidak bisa ditutupi dengan talent yang ada di di luar misalnya. Maka kita harus naikin yang dari internal. Saya pernah ngalamin juga ada proses di kita, di company kita, yang kurang dari setahun udah bisa jadi supervisor karena memang ada kebutuhan gitu. Jadi itu depend on kondisi di perusahaannya sih, Pak Dadi. Gitu. Semoga menjawab ya. Baik, mungkin karena waktunya juga semakin terbatas ya, Kang Rifai, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah sholat maghrib. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Kang Rifai, ini yang datang dari Bekasi, jauh di pelosok, saya nggak tahu nama aslinya ya. Katanya bagaimana cara membuat manajemen konflik di tim sales yang sudah nyaman dengan pencapaian yang bagus agar tetap kompetitif. Jadi beliau ini ingin menciptakan supaya tidak berada di zona nyaman. Jadi dibikin manajemen konflik supaya tetap terus berkompetisi. Bagaimana, Ya, Kang Rifai, tanggapannya? manajemen konflik itu bukan dibikin sebenarnya. Jadi yang ada bukan manajemen konflik, harusnya adalah memotivasi untuk berkompetisi. Kalau memotivasi untuk berkonflik, bubar nanti Pak. Jadi mungkin diksinya yang harus Jadi dibenahi. bukan dibuat ya manajemen konflik itu ya. Bukan dibuat manajemen konflik, karena kalau manajemen konflik dibuat, yang ada kejadian bubar nanti gitu ya. Kalau semuanya nggak memahami bahwa ini settingan misalnya, tahu-tahu beneran dianggapnya. Aku sih lebih ke arah
jadikan kompetisi yang sehat. Saya misalnya kalau ada achievement ya di acknowledge ya, dihargai di depan timnya. Tapi kalau mau nyikat orang, jangan di depan forum dong gitu ya, diobrolin di belakang dulu lah. Tapi kalau mau puji dia dengan segera di depan dan saat itu gitu ya. Ketika baru achievement-nya selesai, baru prestasinya baru anget-angetnya lah gitu ya. Jangan pernah menunda untuk memuji tim kita. Kadang-kadang berat banget muji tim, yang enak nyikat-nyikat doang kan, bener nggak? Iya. Jangan jikat orang di depan umum ya, jadi secara personal. Jadi ada etika yang harus diindahkan juga ya Kang Rifai ya. Tapi kalau pujilah di depan umum ya. Pujilah di depan umum, itu sih saya, kalau mungkin teman-teman punya prinsip yang berbeda ya monggo, tapi kalau saya kan ada cara untuk bagaimana anak ini bisa lebih produktif. Siapa tahu setelah diadain obrolan gitu, ternyata punya potensi yang tersembunyi. Saya pernah ngalamin kok, ada tim yang mau kita arahkan, keluarkan, ternyata dia ada urusan keluarga sebenarnya yang memang nggak bisa kita bilang ringan. Setelah kita obrol, ya saya kasih waktu lah untuk cuti misalnya, seminggu pulang ke Jawa, waktu itu di luar Jawa saya waktu itu ya. Balik-balik itu fresh Pak, balik-balik fresh dan sangat outstanding performance ya. Yang itu kalau kita cuma ngelihat sepintas, udah sikat aja lah, gak habisin gitu. Ya kasihan gitu ya. Betul. Setuju Kang Rifai. Pertanyaan terakhir Kang Rifai. Soft skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sales supervisor yang keren dan hebat Kang Rifai di zaman sekarang? Oke, tadi saya sempat mention sedikit sih. Pertama, interpersonal skill, leadership, kemudian juga tentunya adalah teman-teman harus bisa mengupgrade segala perubahan di lingkungannya gitu. Itu 3 aja sih. Jadi adaptable ya, kemudian interpersonal skill, kemudian leadership. Itu pegang deh. Kalau teman-teman bisa menguasai itu kelihatannya mudah, tapi kayaknya agak ribet kalau nggak dilatih gitu ya. Gitu. Kemampuan beradaptasi, kemampuan memimpin, dan satu lagi kemampuan interpersonal skill. Interpersonal skill. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain itu luar biasa. Termasuk baik Kang Rifai. Termasuk bagaimana memanage bosnya. Manage bos, betul. Jangan hanya fokus memanage tim, tapi juga memanage bos juga. Itu yang paling penting ya Kang Rifai. Ya. Terima kasih buat para peserta yang sudah menuliskan kolom pertanyaan di kolom chat. Nanti Kang Rifai akan menjawabnya ya, tentu di YouTube channelnya Kang Rifai, atau bisa secara japri. Silakan buat para peserta yang ingin diskusi lebih lanjut mengenai sales supervisor dulu dan sekarang seperti apa. Ini bukan yang terakhir ya Kang Rifai, nanti next step mungkin ya di event berikutnya kita bahas lebih lanjut tentang dunia FMCG ini. Karena keterbatasan waktu, terima kasih banyak atas antusiasme para peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Di hari Minggu loh nih Kang Rifai, mereka masih tetap mau belajar tentang consumer goods seperti apa dari expertnya, dari Kang Rifai yang luar biasa, pengalamannya segudang yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih banyak buat para peserta yang sudah bergabung dan terus menyimak talkshow dan bincang-bincang santai pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan bekal untuk teman-teman nanti berkarir di dunia fast moving consumer good dan menjadi sales supervisor. Dan mudah-mudahan ketika jadi sales supervisor juga naik menjadi manajer ya Kang Rifai. Harus. Terima kasih banyak semuanya, ilmunya, dan Kang Rifai keren banget pengalamannya. Saya yakin kita akan adakan lagi berikutnya di gelombang berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam FMCG saya bilang. Salam FMCG, dan tentunya semuanya mudah-mudahan selalu sehat selalu dan terus belajar, mengupgrade ilmu dan menjadi pribadi-pribadi yang terus mendebar manfaat. Saya Muhammad Edi Priyadi undur diri. Terima kasih Kang Rifai yang sudah share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.